kenanan Tuhan atas orang yang murah hati. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang murah hati? Kemurahan hati yang pertama mendatangkan kemurahan Tuhan. Jadi ketika dia suruh kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Dia punya tujuan. Yang pertama adalah Tuhan bermurah hati kepada orang yang murah hati. Jadilah pribadi yang bermurah hati. Maka setiap hari engkau mengalami seperti sedang kerja tahun, sedang Imlek, sedang tahun baru bersama dengan Tuhan. Karena dia tidak menahan-nahan kebaikannya. Yang kedua, kemurahan hati mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan suka sekali memberkati orang yang murah hati. Waktu saudara bermurah hati kepada yang lemah itu, Tuhan melihat saudara memperhatikan anak kesayangannya. Waktu kita baik kepada orang lain, Tuhan itu berutang kepada kita karena kita memperhatikan anaknya yang lain. Maka dia pasti membalasnya. Yang ketiga, kemurahan hati memperluas pengaruh ataupun dampak. Waktu kita bermurah hati kepada orang lain, maka kita sedang memperluas pengaruh kita terhadap orang lain. Ketika saudara bermurah hati, maka orang melihat karakter Kristus dan mereka terberkati. Waktu mereka sudah merasa terberkati, disitulah kita mulai memiliki pengaruh. Sesudah saudara mendapatkan pengaruh, berarti apa? Kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan. Ketika Tuhan menambahkan berkatnya bagi saudara, akankah saudara pakai untuk menambah penduduk surga? Yang keempat, kemurahan hati mendatangkan kemujuran, nasib baik, beruntung, bahagia. Kemurahan hati membawa kita melihat dan mengalami janji Tuhan. Jadi kita hanya selalu mendengarkan cerita bahwa dia adalah Allah yang rindu anak-anaknya diberkati. Dia mau kita hidup dalam kelimpahan. Tapi kita tidak pernah menjemput janjinya itu digenapi. Tuhan bilang, kamu berikan aku 1 kaleng pasir, aku berikan lagi kepadamu 1 kaleng pasir. Plus, dipadatkan, digoncang-goncangkan, padatkan lagi, goncang-goncangkan lagi. Bahkan sampai melimpah keluar. Tingkap langit dibuka artinya, kemana engkau pergi, berkat mengikutimu. Sebab apa? Orang benar itu berkat ada di atas kepalanya. Jadi ketika kita ingin melihat janji Tuhan digenapi, dia bilang, lakukan dulu bagianmu. Berkat ada di atas kepalamu. Yang terakhir, kemurahan hati untuk hidup yang sebenarnya. Apa dasar yang baik kita untuk mendapatkan surga? Sifat Kristus. Sifat Kristus yang mana? Kemurahan hati. Kemurahan hati mengantarkan saudara memiliki dasar yang kuat berharap akan surga. Seorang penyanyi namanya Bob Marley, dia bilang begini, money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end. Uang adalah angka-angka dan angka-angka tidak ada akhirnya. Di mana ujungnya angka-angka? Oleh sebab itu, jika uang yang menjadikanmu bahagia, maka pencarianmu untuk mendapatkan kebahagiaan tidak akan pernah ada akhirnya. Prinsip surgawi bahwa kemurahan hati bukti hasil pengenalan Tuhan. Kemurahan hati karena hati yang sudah diubahkan. Kemurahan hati tanda kedewasaan iman. Kemurahan hati tanda jiwa yang sudah diperbaharui. Lewat itu yang kita terima apa? 1. Kemurahan Tuhan. 2. Berkat Tuhan. 3. Hidup yang berdampak luas. Kemujuran. 5. Melihat dan mengalami janji. Dan yang ke-6, mendapatkan hidup yang sebenarnya.